Harga emas belakangan ini mungkin lebih dipengaruhi oleh, nilai dolar AS yang terus, semakin galak ya, bahkan mencapai indeks dolar mencapai 109 gitu. Ini menyebabkan harga emas semakin, tertekan gitu. Ini juga nggak lepas dari kebijakan, The Fed yang terus, agresif dalam menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi gitu. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, sebenarnya inflasi itu kan cenderung baik ya untuk harga emas gitu. Biasanya ketika inflasi tinggi harga emas juga ikut naik gitu. Tapi kemudian karena ada kebijakan, The Fed yang agresif dengan menaikkan suku bunga ini memberikan, tekanan terhadap harga emas. Oke, baik. Dari kacamata Anda, Pak Dendi, seperti apa terkait dengan pergerakan dan juga hakikatnya emas nih ya sebagai lindung nilai, tapi saat ini juga tampaknya malah justru kalah begitu ya dengan inflasi dan kita lihat juga tampaknya investor lebih tertarik terhadap dolar Amerika Serikat begitu. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, mungkin yang paling penting itu kan faktor uncertainty ya. Terakhir ini saya pikir uncertainty ekonomi global dan ekonomi US itu arahnya agak mereda ya. Saya nggak mengatakan udah sangat baik, tapi mulai mereda. Paling tidak ditunjukkan dengan angka inflasi yang sudah trennya menurun ya dari 9,1 di di Juni menjadi 8,5 di Juli ya. Paling tidak ini kenaikan suku bunga udah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan menekan inflasi. Kan permasalahan ekonomi sekarang itu pressure inflasi yang sangat tinggi ya. Terus kedua, faktor perang juga kelihatannya saya melihat tidak akan membesar ya. Paling tidak membesar walaupun mungkin belum turun juga. Tapi paling tidak arahnya tidak membesar. Artinya uncertainty juga di situ mulai mereda ya. Terus kedua juga ekspor minyak dari Rusia ya walaupun dia kena embargo dari negara-negara barat, tapi toh produksinya sekarang udah mulai normal nih, mendekati 11 juta barrel. Artinya juga tekanan inflasi global kemungkinan akan turun. Ya negara seperti India, Cina ya mereka import dari Rusia nggak masalah gitu. Terus gandum dari Ukraina juga udah mulai bisa keluar. Walaupun harga sewa kapal dan asuransinya mahal, tapi paling tidak ini udah menunjukkan tanda-tanda walaupun sedikit bahwa udah mulai ada sinyal perbaikan. Paling tidak itu, sehingga saya pikir dengan uncertainty yang arahnya mulai berbalik ya, mereda, uncertainty berkurang, ya harga emas pada akhirnya tertekan karena emas itu kan lindung nilai safe haven ya ketika uncertainty dan risiko tinggi orang menyerbu emas. Dengan fenomena terakhir saya pikir dampaknya ke emas memang ada tekanan. Oke, tadi bergantung artinya ya pergerakan harga emas ini juga bergantung seperti apa tadi certainty yang bisa ditangkap juga oleh para pelaku pasar. Nah, tapi kalau kita lihat mungkin tadi Anda katakan juga bahwa tampaknya juga ada beberapa indikasi begitu ya, bahwa kondisi juga sudah mulai mereda saat ini dan mungkin kalau kita lihat juga pergerakan chartnya begitu ya, untuk harga emas saat ini juga kan sudah ada sedikit pembalikan arah begitu. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah ini juga akan ada pergerakan yang lebih masif lagi begitu untuk pergerakan harga emas bisa mencapai level 1.800 mungkin per troy ounce-nya seperti apa Anda melihatnya begitu Pak Revandra? Baik, untuk, emas mendekati 1.800, menurut saya masih tergantung dari kebijakan yang diambil The Fed ya, terutama di simposium, Jackson Hole ini. Karena, kemarin sempat disebutkan setelah inflasi mulai mereda gitu dari 9,1 turun ke 8,5, sepertinya The Fed mulai mengurangi agresivitasnya, tapi sebelumnya sempat ada pernyataan lagi gitu bahwa mungkin The Fed masih akan agresif ya, walaupun mungkin tidak seagresif sebelumnya gitu menaikkan, suku bunga hingga 75 basis point, tapi, diprediksi gitu bahwa suku bunga masih terus akan naik gitu. Ini Oke. tentu akan memberikan, dorongan ya, walaupun tidak sebesar, yang diharapkan, tapi hal ini mungkin bisa memberikan, dorongan untuk harga emas. Oke,
Mas Revandra, kalaupun kita berbicara begitu bahwa inflasi dari Amerika Serikat mungkin akan mereda, tapi kan sebetulnya level-level angkanya ini juga cukup tinggi begitu saat ini saja di kisaran 8,5% di bulan Juli. Nah, Anda melihatnya begitu ya, nanti ketika betul-betul mereda, tapi dengan range yang bisa kita katakan juga masih tinggi. Seperti apa ini mungkin akan berdampak juga begitu ya kepada angka ataupun juga kepada pergerakan emas. Dan Anda sendiri melihatnya begitu kemungkinan untuk inflasi dari Amerika Serikat seperti apa? Betul, kembali kebijakan yang diambil oleh The Fed akan seperti apa gitu, mengingat sebenarnya kan harga komoditas terutama untuk energi masih tinggi ya, jadi sepertinya sih masih akan The Fed masih akan terus agresif untuk meningkatkan suku bunga, sehingga ya harga emas akan mengalami ganjalan untuk terus mengalami kenaikan gitu, walaupun sepertinya fokusnya The Fed itu masih untuk melawan inflasi gitu, dan cara yang mereka ambil sepertinya adalah untuk menaikkan nilai suku bunga. Oke, baik. Ini pertanyaannya sama juga kepada Mas Dendi tadi ya, kalau kita berbicara mungkin angka inflasi akan lebih reda begitu, tapi kan sebetulnya secara angka ini juga masih tinggi dan bahkan cukup tinggi kalau kita compare ke inflasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, Anda melihatnya terkait dengan hal ini juga berdampak kepada pergerakan harga emas, dan apakah ini juga mungkin sudah sinyal-sinyal juga begitu bagi mungkin para investor untuk mulai kembali mengkoleksi emas, atau seperti apa Anda melihatnya, Mas Dendi? Saya pikir ke depan justru tekanan kepada harga emas itu arahnya tuh menurun gitu ya. Paling tidak dengan kecenderungan inflasi yang mulai menurun ya, walaupun masih tinggi, tapi paling tidak nih memberikan sinyal yang kemudian berdampak pada harga emas itu agak sulit untuk naik, saya ngelihatnya. Justru ini tekanan turun ya. Walaupun mungkin nanti ini masih wait and see juga ya, artinya nih kan ke depan juga ada tahapannya kan nih memerangi inflasi gitu ya. Tapi mudah-mudahan inflasi kalau misalkan dia bisa turun cepat ya, resesinya mungkin bisa lebih teratasi. Tapi kalau agak lambat penurunan inflasi, kemudian suku bunga naik agresif ya, berarti artinya nanti itu akan berdampak ke pertumbuhan ya, ada biayanya, itu pelemahan pertumbuhan yang artinya juga resesi ya, kemudian ya biasanya orang lari ke safe haven Ya. gitu. Ini sebetulnya nih agak ya bisa dibilang balance ya, walaupun ada kecenderungan sedikit untuk agak tertekan.